Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa walah ba'd. Para siswa kelas 11 Madi dan 11 MAP, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran adab akhlak dengan sumber yaitu Kitabul Ilmi dari Syekh Al-Utsaimin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah ke-74 ya. Beliau ditanya wasu'ila fadilatuhu an kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau jadi Syekh Utsaimin ditanya tentang kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, nama kitab judulnya Tanbihul Ghafilin. Beliau menjawab fajaba fadilatuhu biqauli. Beliau menjawab Tanbihul Ghafilin kitab wa'zin. Tanbihul Ghafilin adalah kitab tentang nasihat yang berisi tentang nasihat. Wa ghalibu kutubil mawa'idh yakunu fiha ad-dhaif. Secara umum kitab-kitab yang berisi nasihat dan petuah itu di dalamnya secara umum itu hadis-hadisnya dhaif ya. Hadis-hadisnya dhaif. Ya. Jadi kalau kitab-kitab nasihat yang berisi tentang anjuran dan nasihat maka sebagian besar itu hadisnya dhaif. Wa rubbama al-mawdu' wa yakunu fiha hikayatun ghairu sahihah. Terkadang hadisnya maudhu, palsu, lebih parah dari hadis dhaif ya. Dan banyak juga kisah-kisah yang tidak benar ya. Ya. Jadi ini kitab berisi tentang nasihat-nasihat tapi kebanyakan adalah hadis dhaif ya dan maudhu. Yuridul mu'allifun biha ay yuraqiqul qulub. Pengarang ingin apa? Menjadikan kitab ini sebagai media untuk melunakkan hati, ayyuraqiqul qulub, melunakkan hati. Wa yabkul uyun, dan menjadikan mata itu menangis. Ya. Walakinna hadza laisa bitariqin sadid, tapi cara ini benar ya. Cara ini tidak benar ya. Mengapa demikian? Lianna fi ma jaa fi kitabillahi wa sahan Rasulillahi minal ma'awidh kifayah. Karena keterangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah itu cukup. Jadi dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu cukup, sehingga tidak perlu menampilkan hadis-hadis palsu atau hadis lemah dalam kitab-kitab yang berisi nasihat. Ya, ini jawabannya Syekh Utsaimin. Wala yang bagi ayyu'adha unasun biasya ghair sahihah. Dan tidak boleh manusia itu diberi nasihat dengan sesuatu yang tidak benar. Sawa unusibatil rasul, baik dinisbatin kepada rasul, atau unusibatil qaumin sholihin, atau dinisbatin kepada kaum yang soleh. Ya. Harus seperti itu. Qad yakunu akhtau fi ma dhahabu ilayhi min al-aqwali wal amal. Terkadang mereka salah dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Wal kitabu fiha syala basfiha. Dalam kitab ini juga terdapat sesuatu yang tidak bermasalah ya. Wa ma'a dzalika fa inna lan sahwa yaqra'u illa syakhsul ladzi indahu ilmun. Meski demikian, saya tidak menasihati, saya tidak menganjurkan kitab ini dibaca kecuali oleh orang yang memiliki ilmu. Ha? Wa fahmun pemahaman wa tamyizun baina sahih wa dhaif wal mawdu'. Dan bisa membedakan antara hadis sahih, hadis dhaif dan hadis maudhu. Ya. Jadi kesimpulannya dari penjelasan Syekh Utsaimin adalah kitab ini itu tidak boleh dibaca kecuali oleh orang yang memiliki pengetahuan, adalah seorang ulama yang dia bisa membedakan hadis sahih, dhaif dan maudhu. Ya. Itu kesimpulan dari hadis ini ya. Karena di dalamnya banyak hadis dhaif, bahkan maudhu. Sehingga tidak dianjurkan untuk dibaca oleh orang-orang awam kecuali orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hadis sahih, dhaif dan maudhu. Ini pertanyaan yang ke-74. Ya. Kemudian pertanyaan ke-75, ma hiya makanatu wa fadli ahli ilmi fil Islam? Bagaimana kedudukan dan keutamaan para ulama dalam Islam? Beliau menjawab, makanatu ahli ilmi a'zamu makanah. Kedudukan para ulama adalah kedudukan yang paling tinggi. Mengapa demikian? Lianna warasatul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi ya.
Jadi para ulama itu kedudukannya paling tinggi, melebihi presiden, melebihi raja, melebihi apa? Kenapa? Karena mereka pewaris para nabi. Sementara para nabi adalah manusia terbaik, ya. Dan nabi terbaik dan rasul terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walihada yajib alim min bayan ilmi wa dakwah. Oleh sebab itulah para ulama wajib menyampaikan ilmu dan dakwah, ya. Malah yajib ala ghairim, yang tidak wajib atas selain mereka. Jadi para ulama itu wajib menyampaikan ilmu dan dakwah. Ya. Wa hum fil ardi kan nujum fis sama. Mereka di bumi ini ibarat bintang di langit. Posisinya sangat tinggi, ya. Ya dunal khalqa dhalin tahin. Karena mereka memberi petunjuk kepada manusia yang sesat, ya. Jadi kesimpulannya kedudukannya para ulama itu kedudukan yang sangat tinggi, ya. Karena mereka adalah pewaris para nabi, ya. Wa yajibu ala ahli ilmi min al-amali wal akhlaq wal adab. Para ulama wajib mengamalkan ilmunya, berakhlak yang baik dan bertata krama yang baik, ya. Tidak seperti selain mereka, ya. Lianna muswatun wa qudwah, karena mereka adalah teladan dan panutan. Fakanu haqqun nas wa ulun nas bil tizam syar'i fi adabi akhlaqi. Mereka adalah manusia yang paling berhak atau paling harus melaksanakan ajaran syariat, ya, dan menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kedudukan ulama adalah kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam karena mereka adalah pewaris para nabi, ya. Kemudian masalah ke-76 beliau ditanya, ba'dun nas ya'taqidu anna dawra ulama muslimin maksurun ala al-ahkam syar'iyyah. Sebagian orang meyakini bahwa peran ulama itu hanya terbatas pada hukum-hukum syariat, maksur terbatas. Wa anna la dakhula lahum fil ulum al-ukhra, dan mereka tidak boleh turut campur dalam ilmu-ilmu lain, kesiasa seperti politik, iktisad seperti ekonomi, wanafima dan lainnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Ya, Syekh Utsaimin ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, fajaba biqouli ra'ayna fi hadzal i'tiqad annahu mabniun al-jahl. Menurut kami keyakinan ini itu didasarkan pada kebodohan fi halil ulama, terhadap kondisi ulama. Jadi orang yang mengatakan demikian bahwa ulama itu perannya hanya dalam agama saja, tidak boleh turun ke politik, ekonomi dan sebagainya, maka orang seperti ini bodoh. Dia tidak mengetahui hakikat ulama. Ya. Walau raiban ulama syariah indahum ilmun fil iqtisad wa fi siyasah. Tidak diragukan lagi bahwa ulama syariat itu, mereka juga mengetahui tentang ekonomi dan politik, ya. Harus seperti mereka juga mengetahui seperti itu, ya. Tuh, ya, jadi mereka sebenarnya mengetahui seperti itu. Jadi intinya kesimpulan tersebut bahwa para ulama itu tidak boleh turut campur dalam politik dan ekonomi adalah kesimpulan yang salah. Itu didasari atas pengetahuan orang yang didasari atas kebodohan karena tidak mengetahui tentang hak ulama, ya. Itu seperti itu, ya. Itu seperti itu. Kemudian masalah ke-77 beliau ditanya, mata yakunul khilafu fi dini mu'tabaran. Bagaimana perselisihan itu di dalam agama itu dianggap? Kapan mata yakunul khilaf fi dini mu'tabaran? Kapan perselisihan dalam agama itu dianggap? Ya. Wal yakunul khilafu fi masalatin amalahu mawadun muayyana. Apakah perselisihan itu pada semua masalah atau pada masalah-masalah tertentu? Ya. Beliau ditanya demikian, ya. Maka beliau menjawab, awalan i'lam anna khilafal ulama al-islamiyya idza kana sadiran an ijtihadi fa innahu la yadur ma lam yuwaffiq liswab. Ketahuilah bahwasanya perselisihan ulama jika dia muncul dari ijtihad maka tidak bermasalah selama belum ada yang diberi petunjuk kepada kebenaran, ya. Jadi perselisihan ulama selama masih berdasar dari ijtihad maka itu tidak bermasalah jika para mujtahid tersebut belum diberi petunjuk kepada kebenaran, ya. Walakin man tabayyana lahul haq, akan tetapi orang yang telah jelas kebenaran baginya,
wajib alaihi ittiba'u, maka dia wajib mengikutinya bikulli halin, dalam dengan segala kondisinya ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwasanya perselisihan jika muncul dari ijtihad maka itu tidak bermasalah. Akan tetapi jika kebenaran telah tampak di depan mata, kebenaran telah jelas, maka wajib mengikuti kebenaran tersebut ya. Itu seperti itu ya, maka wajib mengikuti kebenaran tersebut ya. Ada ya, karena kebenaran yang mutlak adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih, itu seperti itu. Nah, itu kesimpulannya seperti itu ya. Itu kesimpulan ya, diringkas supaya materi bisa tersampai semua ya. Sehingga kita lanjut ke masalah ke-78. Wasu'il fadilatu ma hukmul ijtihad fil Islam. Syekh Utsaimin juga ditanya, bagaimana hukum ijtihad dalam Islam? Beliau menjawab, bagaimana hukum ijtihad dalam Islam? Beliau menjawab, al-ijtihad fil Islam badlul judi li tarakki hukum syar'iyyin min adillati syar'iyyah. Ijtihad dalam Islam adalah mengerahkan kemampuan untuk menemukan hukum syariat dari dalilnya yang syar'i. Itu definisi ijtihad. Mengerahkan kemampuan untuk menemukan hukum syariat dari dalilnya yang syar'i. Hukumnya bagaimana? Ya, wa wajibun ala man kana qadirun alaihi. Ijtihad ini wajib bagi orang yang mampu. Ijtihad wajib bagi orang yang mampu. Ya, Allah berfirman, "Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Pertanyaanlah kepada para ulama jika kalian tidak tahu, ya. Jika kalian tidak tahu, ya. Jadi ijtihad itu kesimpulannya itu wajib bagi yang mampu, ya. Ya, itu ya, seperti itu. Wajib bagi orang yang mampu, ya. Ya, seperti itu ya. Itu kesimpulannya seperti jika mampu berjihad, berijtihad, ya. Jika mau berjihad itu harus berijtihad itu. Jika ilmunya mampu maka dia boleh berijtihad, harus berijtihad, itu seperti itu ya. Ya. Nah, itu ya, telah dibahas tentang hukum ijtihad itu sebenarnya itu harus bagi yang memiliki kemampuan untuk berijtihad ya. Seperti itu ya. Kemudian masalah ke-79. Hal yajib taklid li madzhabin muayyanin am la? Apakah wajib taklid atau mengikuti mazhab tertentu atau tidak? Apakah wajib mengikuti mazhab tertentu atau tidak? Jawabannya Syekh Utsaimin, "Naam, yajib." Ya. Yajib taklid, wajib bertaklid. Lima madzhabin muayyanan wujuban laziman. Terhadap mazhab tertentu secara pasti. Jadi wajib taklid kepada mazhab tertentu. Akan tetapi lakin hadzal mazhab al-muayyan alladhi yajib taqliduhu mazhab Rasul. Akan tetapi mazhab yang wajib diikuti adalah mazhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memang wajib mengikuti mazhab tertentu tapi mazhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena yang disampaikan Rasulullah itu wajib diikuti, ya. Wajib diikuti ya. Ini seperti itu, wajib diikuti ya, seperti itu. Karena disampaikan Rasulullah itu wajib diikuti ya. Maka yang wajib diikuti adalah mazhabnya Rasulullah SAW ya. Itu seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksud Syekh Utsaimin seperti ini. Memang dia wajib mengikuti mazhab tapi mazhabnya Rasulullah SAW ya. Adapun mazhab-mazhab lain, wa ma ghairu hadzal mazhab. Adapun selain mazhabnya Rasulullah, fa inna tiba'u dayun. Maka mengikutinya itu sia-sia. Idza lam yatabayyan dalil min ikhlafi. Jika tidak jelas ya dalilnya ya. Jika tidak jelas dalilnya. Jika tidak jelas maka tidak, itu hanya sia-sia saja. Fa in tabayyana dalil min ikhlafi fa tiba mahrum. Jika telah jelas dalil yang menyelisih mazhab tersebut, itu mazhab selain mazhabnya Rasulullah, fattiba'u haram, maka mengikuti mazhab tersebut haram. Ya. Jadi kesimpulannya, selain mazhabnya Rasulullah itu tidak boleh diikuti, ya. Tidak boleh diikuti jika ada dalil yang bertentangan dengan mazhab tersebut, ya. Itu seperti itu. Akan tetapi jika ada suatu mazhab, ya, misalnya mazhab fikih dan dalil-dalilnya susah dari Rasulullah, ya, maka diikuti boleh, ya, seperti itu. Jadi jika ada dalil yang bertentangan dengan suatu mazhab,
dalil Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan suatu madhab, maka tidak boleh mengikuti madhab tersebut. Jadi yang wajib diikuti adalah madhabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain madhab tersebut, adapun selain madhabnya Rasulullah, maka tidak wajib diikuti, kecuali jika madhab tersebut dalilnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ya, itulah pembahasan adab akhlak pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.